Symphonity Podcast. Yo, halo semuanya. Halo, Halo, guys. halo semuanya. Wih, ini kita kedatangan orang baru nih. Biasanya kita bertiga nih cowok-cowok semua, iya nggak? Sekarang tadi ya, Bener. cowok semua ya. Siapa tuh? Ya, biasanya kan ada gua, Justin, ada Adrian, ada Daryl biasanya. Nah, tapi ini kebetulan Darylnya nggak ada nih. Kebetulan Depok katanya lagi kena tsunami ya. Jahat banget. Kacau. Parah banget, guys. Lu bakal digugat tuh ngomong sama ini Depok lovers saya lo. Waduh, Depok mania. Bukan guys, hoax. Tapi ngomong-ngomong, Ini boleh perkenalkan nih. iya Siapa bener. sih orang baru di sini? Siapa sih wanita yang ada di sini? Siapa sih wanita cantik? Guys, wanita banget ya. Gue disambut ya guys di sini. Hai guys, Gitu. Gila Symphonity Podcast. Udah episode berapa nih guys? Ke Aduh, nggak pernah tahu. 96 kalau nggak salah. Oh iya, menuju 120 sih gue liat-liat nih. Iya guys, kalian kenalkan diri dulu deh gue. Gue namanya Didri guys. Kalian tahu lah ya. Gue pembicara podcast yang dulu banget itu guys, yang pertama kali launching. Anjay. Oh iya, kalau asal kalian tahu, Didrit juga ngisi podcast yang paling pertama ya, episode 1. Iya, episode 1 ada gue guys. Benar. Iya, benar. Tapi ngomong-ngomong kita bahas Didri- apa sih, Tin? Sabar dulu dong. Nah, Didri itu Oh iya. sebelum masuk ke pembahasan nih, gue Ah. kasih tau dulu. Didri itu di sini tugasnya itu buat menggantikan Daryl. Soalnya Daryl itu kebetulan dia ini ya keluar dari sistem informasi soalnya. Parah banget. Ini hoax lu tadi Depok. Sekarang orangnya. Loh, bisa digugat lo sama Daryl Mania. Iya. Iya dengerin nih. Parah banget sih. Enggak. Daryl kebetulan sekarang nggak ada karena lagi berhalangan juga. Katanya juga dia lagi masuk angin juga. Katanya soalnya di Depok anginnya agak kenceng. Musim-musim lagi anginnya kenceng sekarang katanya. Dia wajarin aja. Oh, Jadi Didri nggak Yang penting di Depok terus sih biasanya. Di sini enggak. Soalnya Didri kebetulan kan dari Bintaro ya. Bintaro kan lagi musim salju jadi sekarang ya kebetulan. Gila. Gila. Tapi saya lebih masuk angin dong Bredero. Bintaro musim salju, Tangerang apa? Iya. Yaudahlah. Lucu banget Bredero. Nah, tapi nih oke lah. Squadnya kita sekarang bertiga ya. Ada gua Justin, ada Mamang ganteng di sebelah gua nih. Iya, gua. Ada Iya, dia ada gua, guys. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Kayaknya mau cerita masa pribadi gue deh guys. Emang Apaan? pribadi lu kenapa? Lu Masa bipolar? pribadi gua. Waduh, kacau. Kita Masa- bahas bipolar kali kapan-kapan. Iya bisa tuh jadi bahasan podcast tuh guys kan. Kepo gak sih bahasan podcast bipolar? Ada gak sih orang bipolar? Jangan-jangan Adrian Justin bipolar guys. Canda guys. Kacau. Gue gak gambar depan orang nih. Kacau. Apa nih? Tapi kenapa nih, Dit? Iya gue mau cerita aja sih guys. Kalian tuh ngerasa gak sih kayak kita selama di rumah tuh lebih ke yang kayak udah 2 tahun di rumah doang, terus kayak pekerjaannya nggak produktif, terus kalian kerjanya paling cuma nonton, tidur, kuliah, dan makan nyemil. Kalian nggak merasa kalian berkembang gitu apa guys? Badannya apa cuma gue doang ya di sini? Oh, mau nyombong. Mentang-mentang udah diet berhasil ya. Bukan, gue merasa diri gue tuh semakin berkembang ke samping, nggak ke atas semua nih. Aduh, Ke atas semua gue nggak nyombong. tapi kalau soal berkembang, kan lu nanya ya apa berkembang atau enggak gitu. Kalau dari gue sendiri lebih ke mental sama pikiran sih. Ya ampun, itu yang paling parah banget nih, yang itu mempengaruhi banget sih kayaknya. Bener. Adrian direhab katanya, Adrian sampai Waduh. Kita direhab sih abis podcast ini.
Asli. Kacau. Kok nggak ada yang pernah ngerasa gendutan sih guys? Kok gue doang sih yang ngerasa parah banget sih? Ya mungkin karena lu nya cewek ya. Tapi Iya kalau sih. gue sih gue juga ngerasa gendutan sih. Gue aja bayangin waktu dulu gue waktu SMA gue timbangannya 80-an. Terus waktu udah masuk kuliah jadi 90-an. Terus Makmur ya. kalau sekarang udah 100-an, sebuah pencapaian hebat kan? Wah, gokil. Udah 1 ton. Gila. Aduh, gila guys. Gila. Itu tuh makmur sih tim gue liat-liat. Soalnya kebetulan gue emang niatnya gue pengen punya badan besar gitu. Udah gede. Iya. Penonton sini nggak tahu lu tuh segede apa, Tin. Iya, jadi kayak gitu guys. Kayak gue merasa kadang badan gue kok lama-lama gendut banget. Kayak gue naik tangga aja capek. Gue jalan capek. Aduh. Omongannya dijaga, Cok. Gue nggak sehat banget ya. Aku guys nggak sehat banget kan, nggak boleh kayak gitu kan. Tapi Makanya gendut tuh kayak, tanda makmur nggak sih? iya, cuma kayak satu sisi nggak sehat gitu nggak sih? Kadang gue kayak insecure akan diri gue sendiri kayak kenapa orang-orang di luar sana, di teman-teman gue di Instagram tuh kayak jadi jadi berkembangnya tuh lebih baik gitu loh, kayak lebih cantik atau apa. Terus gue kayak berkembangnya ke samping. Ya ampun Tuhan, rencananya baik banget. Terus kayak gue jadi insecure aja guys. Kalian nggak pernah ngasih gitu apa? Mungkin Jujur, karena kalau cowok kali ya, Adrian Tin. gimana ya? Ya nggak tahu sih. Kalau lu gimana ya? Kalau Pernah nggak? kalau soal gendut kagak sih nggak pernah ya. Mungkin karena gue cowok. Jadi ya kalau sekarang karena dulu gue kurus. Dulu kan gue kurus ceking banget. Tapi dulu gue sempet gendut. Terus gue pengen, Iya tapi iya. Tapi kayak ya udah gitu. Kalau dibilang gendut, alhamdulillah berarti gue nggak cacingan. Wah, kacau. Cuman jujur sih. Kalau gue juga sama sih. Gue juga nggak pernah tuh merasa kayak, aduh insecure nih gue gendutan gitu. Cuman ngomong-ngomong juga ya, gue tuh sejujurnya dalam hidup gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue pernah atau enggak, tapi kayaknya gue tuh nggak pernah ngerasa insecure gitu akan hal apapun gitu. Ya nggak tahu sih, gue juga nggak ngerti juga. Tapi emang sebenarnya eh, apa aja sih hal-hal yang bisa bikin kita insecure tuh? Ada nggak sih ininya kayak orang yang pernah nyatet kayak atau gimana gitu? sebenarnya beragam banget sih guys untuk hal-hal yang bisa bikin insecure. Kalau misalkan berdasarkan riset gua yang cari dari Instagramnya si Rahasia Gadis tuh ada beberapa hal yang bisa bikin diri kita masing-masing tuh insecure. Eh, ada dari permasalahan kulit kita atau misalkan kita merasa kayak kita itu, atau terus misalkan permasalahan rambut kita yang kayak kita rambutnya kok makin lama makin tipis ya, banyak yang rontok ya gitu. Sedangkan orang lain kayak tebel banget anjir. Terus bisa dari latar belakang pendidikan atau latar belakang keluarga dan kehidupan sosial kita di sehari-hari itu bisa juga bikin kita insecure tau guys. Kalau kalian mau tahu kayak gimana kita bergaul dengan teman-teman kita, terus kayak misalkan bergaul gitu kan ada saling biasanya kan ada yang memamerkan gitu kan guys. Jadi kayak itu kayak bisa bikin kita insecure sih. Jadi kayak hal-hal kecil tuh bisa bikin insecure, cuma perkara Oh, kayak gitu aja. Kayaknya oh, ini semua karena perasaan deh guys. oke. Berarti insecure itu bukan berarti kalau misalkan badan kita gendut atau badan kita kekurusan gitu. Enggak ya, berarti bukan hal itu doang ya. Berarti insecure itu banyak hal ya. Banyak banget Yang sih hal-hal yang bisa bikin insecure. Benar. berarti inti gampangnya ketika kita merasa minder, kita istilah bisa disebut kita insecure ya di saat itu. Iya, itu insecure banget sih kalau misalnya minder. Makanya kita jangan minder guys. Jangan minder, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan nggak pede. Ini kayaknya agak-agak menarik nih pembahasannya. Nah, Mm-mm. terus kan jujur kalau gue kan tadi kan gue agak-agak kesusahan tuh. Gue nggak tahu gue pernah ngerasain insecure atau enggak. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih kayak macem tanda-tanda gitu dari kalau kita lagi ngalamin insecure atau enggak gitu. Gitu-gitu ada nggak sih kira-kira?
Mungkin dari gua kali ya. Kalau dari menurut gua sih, dari yang gua lansir di Self Care for You, itu tanda-tanda kalau lu ngerasa insecure itu yang pertama bisa jadi karena eh lu ngedorong orang buat jauh dari lu gitu, karena lu udah punya ekspektasi buat nolak orang itu di kedepannya. Oh, I Iya. see, I see, I see. Terus ada lagi? Terus yang kedua, bisa aja lu karena sering takut buat kontribusi. Jadi kayak misalkan Gimana? eh lu di kelas gitu. Terus guru nanya, tapi harusnya lu bisa jawab, tapi lu jadi takut buat jawab atau buat ngasih pendapat lu punya lu sendiri, atau nggak lu dengan nanya aja ke guru lu juga takut gitu. Nggak percaya diri ya. Nggak percaya diri, bener banget. Hmm. Terus yang ketiga bisa juga Oh, karena eh lu kayak gimana ya? Kayak lu punya masalah buat mengatakan hal yang tidak perlu dikatakan gitu. gimana tuh Kayak konsepnya tuh? konsepnya kalau menurut gue ya, kayak misalkan eh lu ragu-ragu buat ngomong, atau enggak lu terlalu overthinking buat ngomong sesuatu sama temen lu atau sama guru-guru gitu-gitu. Terus kalau misalkan yang keempat, itu tuh lu selalu kayak eh, sedikit-sedikit minta maaf kalau Oh iya, ngobrol sama orang. ngerti. Iya, Iya, kayak iya. abis misalkan nih, gue misalkan abis nongkrong, terus abis itu Eh, eh lu pulangnya jadi mikir, tadi gue ngapain ya? Gue ngomong yang salah nggak ya? Atau gue ngelakuin yang salah nggak ya? Nah itu tuh, itu bisa jadi tanda-tandanya oh, tuh. Dan yang terakhir nih, yang menurut gue yang terakhir, eh lu ngerasa kalau orang lain tuh nggak bakal suka atau nerima lu dengan siapa diri lu sebenarnya gitu. oh, Gitu oke, sih. oke, oke, oke. Sebenarnya berarti kalau kita lihat dari sini permasalahan insecure ini agak-agak cukup kompleks ya. Cukup Istilahnya kompleks. tadi sesuai yang diomongin juga. Tapi gue ada pertanyaan dah. Kan dari yang lu yang ngomong gitu. Terus Ah, kalau misalkan gue kerjaannya minta maaf ke cewek gue, gimana? Insecure atau enggak? Itu Itu berarti lu melakukan kesalahan nih sih bro, mohon maaf nih. kalau gitu kan punya nanya. peraturannya. Karena cewek Oh nggak gitu. pernah salah. Iya, itu Oh, udah ada peraturannya sih. Kalau nah, cewek lu salah, balik lagi peraturan satu. Iya, dia nggak pernah salah. gua lagi yang minta maaf. Iya, betul. Oke lah, oke lah, oke, oke. Oke, Berarti oke lah. kayaknya, tapi terkesannya gini ya. Tadi kan kalau sesuai sama yang diomongin lu ya, Pak, kan di Ah, lu ini kan, tadi kan kesannya gua itu gua ngerasa kayak kalau dilihat-lihat kayak istilahnya tuh gimana ya ngomongnya ya? Kayak kita tuh nggak sayang sama diri kita jadinya gitu. Kalau menurut gue ya, karena gue hmm. mungkin orangnya over pede, jadi gue ngerasa gue sayang dulu sama diri gue, barusan gue bisa sayang sama orang lain gitu kan. Nah, berarti kan kalau kayak gitu, istilahnya kayak kita nggak menyayangi diri kita nggak sih? Iya, apalagi kayak lu minta maaf akan suatu hal yang lu nggak tahu impactnya buat ke orang lain apa, tapi kayak itu adalah diri lu sendiri, guys. Iya bener. Jadi Betul. lu kayak ibaratnya nyalahin aja diri lu sendiri sama hal yang gak guna. Iya, padahal itu nggak perlu sih. Oh, oh. Makanya itu ya menurut gue tetap aja sih ya, saya nggak tahu sih insecure ini. Tapi, nah, tadi kan gue ngomongin soal sayang sama diri sendiri. Mm. Kira-kira nih, eh, kayaknya kan kalau insecure kan berhubungan erat sama kita sayang diri sendiri atau enggak gitu kan. Iya bener. Iya, Kira-kira biar caranya kita lebih sayang sama diri kita sendiri itu gimana sih? Hmm. Kalau kayak gitu sih lu bisa mulai dengan hal-hal yang positif sih. Kalau misalkan dilansir dari Rahasia Gadis, Oke. menurut Rahasia Gadis, yang pertama itu lu jangan biasa buat mengutuk diri lu sendiri. Jadi contoh, Ngutuk. Oh, kayak misalkan, eh masa gini doang gue nggak bisa, atau enggak gue nggak guna banget sih kuliah, atau gue pengen udahan aja lah.
nggak pengen kuliah lagi gitu. Kayak gitu. Itu dikurang-kurangin. Terus yang kedua, Oke. eh lu harus bisa ini nih. Ini kultur untuk Kultur. gak enakan sama orang. Culture. Oke. Oke. Berani menolak sama coba buat minta tolong sekali-sekali. Jangan gak enakan guys. Jangan gak enakan. Yang ketiga, itu yang penting banget, itu kalian harus istirahat dan sediakan waktu untuk hal yang kamu sukai. Ini British banget ya. British gitu ya. Oh, becek Basya, nggak ada ojek. Oke, baiklah. Buruan dong. Yang ketiga, ada lagi. Ini penting nih. Apaan tuh? Apa? Kita tuh harus sering-sering ngasih reward ke diri kita sendiri. Contohnya dari hal kecil. Nggak usah lu kayak self-healing lah. Self-healing lama-lama jadi ginting. Betul sekali. Jangan self-love. Gimana? Gue kurang paham. Self-healing lama-lama jadi sinting. Waduh. Kita cuma perlu kayak misalkan, lu bilang aja ke diri lu sendiri kayak misalkan, gue udah hebat nih, udah bisa bertahan sampai sini. Atau enggak, oh, I see. Makasih ya, udah tetap kuat. Kasih kata-kata afirmasi kali ya ke diri kita sendiri. Iya, benar-benar. Kata-kata afirmasi. Benar, kata-kata afirmasi, benar-benar. Berarti dengan 4 cara itu sebenarnya udah lebih dari cukup ya untuk kita ya? Iya, cukup banget sih. Cukup. Atau ada lagi? Kalau kata Yakult sih, sayangi dirimu dan ususmu. Iya. Yakult aja sayang, maksudnya diri kita sendiri nggak sayang sih guys. Betul. Oke, berarti ini buat teman-teman yang sedikit rekap. Berarti tadi buat kita bisa sayang sama diri sendiri nih, kenapa harus sayang sama diri sendiri? Ini kan kita tuh sayang sama diri sendiri itu untuk menanggulangi rasa insecure kita kan. Iya, betul. Tadi kalau yang disampaikan oleh Bapak Adrian, itu yang pertama kita tuh kurang-kurangin buat nutup diri sendiri. Terus habis itu juga ngurang-ngurangin buat gak enakan, dan banyakin buat istirahat dan sediain waktu buat diri sendiri, terus juga sama sering-sering ngasih reward ke diri sendiri. Jadi, nah, cuman kan kadang gini ya, yang jadi pertanyaan selanjutnya ini, kadang kan itu istilahnya kita menyayangi diri sendiri kan. Benar. Nah, kadang tuh cenderung gini nggak sih? Pasti adalah kita menyayangi diri sendiri, tapi tuh terkesan kayak aneh gitu. Jadi kayak self love itu kayak terkesannya egois gitu ya guys. Betul. Itu kira-kira tuh ada nggak sih self love yang kayak bener gitu? Sebenarnya self love itu sebenarnya tidak egois guys, karena we are being ourselves dan apa yang Tuhan kasih itu adalah ya kita. Jadi kita harus bersyukur aja nggak sih? Meskipun ada beberapa, dan kita juga harus berbenah diri juga. Dan kalau misalkan menurut si rahasia gadis di Instagram itu yang ada beberapa tipe yang orang bilang tuh tentang self love. Self love itu bersikap egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Dan ada juga yang bilang kalau self love itu adalah keras kepala dengan masukan orang lain. Bisa kayak gitu kan? Ya nggak sih? Karena kayak tadi gue bilang, ada beberapa orang berpendapat kalau misalkan self love itu selfish. Padahal enggak sebenarnya. Sebenarnya yang sebenarnya itu self love yang paling bener itu aksi akan gimana kita tuh mencintai segala kekurangan dan kelebihan kita. Kita harus bersyukur, kita harus menerima kalau misalkan kita tuh orangnya labil dan harus dibenerin, dan impactnya jadi banyak orang itu kayak gitu contohnya. Terus self love sebenarnya itu juga kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Terus kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Kita me time, kita olahraga atau nonton film, kita melakukan hobi kita, kesenangan kita. Dan yang pasti self love itu selalu memberikan tubuh kita itu untuk beristirahat guys. Jadi kayak jangan kerja lembur bagai kuda guys. Itu berarti nggak self love. Itu menyakiti diri sendiri guys. Meskipun mencari uang demi kebutuhan hidup, cuma diri kita tuh butuh untuk istirahat. Karena gua berasa kayak lagi disalahin ya.
Karena apa guna tanpa istirahat, guys? Karena istirahat tuh butuh untuk recharge energi, right? Bener banget sih, ini gue setuju sih. Iya. Terus yang kayak tadi Adrian bilang tuh berani untuk berkata tidak, itu salah satu self love sih, guys. Kita jangan kayak kita tuh adalah orang yang gak enakan kayak apa-apa tuh iya iya aja. Sedangkan kita tuh nggak berani untuk speak up dan ngomong tidak tuh itu nggak self love sih, guys. Kalau misalkan kita selalu gak enakan. Benar-benar. Boleh nggak enakan, cuma tahu penempatannya aja. Jangan sampai sifat nggak enakan kita tuh jadi dimanfaatin sama orang lain gitu. Terus sama satu lagi nih, guys, self love yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita membuat keputusan tanpa pengaruh oleh pendapat orang lain. Lagi generasi mobil nih. Ini pasti susah banget nggak sih untuk berpendapat dan mengambil keputusan. Karena gue jujur banget, gue satu ini dan gue merasa self love gue kurang, guys. Jadi ternyata gue baru tahu self love tuh ternyata seperti ini. Emang thanks to Rahasia Gadis ini. Thanks to Rahasia Gadis, bener-bener. Iya. Rahasia Gadis tuh IG ya, Instagram ya. IG. Boleh kalau misalkan mau sponsorin? Iya, ini kita not sponsor ya, guys. Ini semuanya kita langsir sendiri lah, guys. Kita cari sendiri. Symphonity Podcast. Betul. Setelah gue lihat, setelah gue pun lihat sih, setelah gue denger dari yang tadi dibacain juga, itu rupanya self love tuh kayak gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau dengan self love yang seperti itu sih sebenarnya gue bisa terima dengan baik sih, karena ya kalau kayak gitu ya jujur pasti setiap orang tuh harus banget ngelakuin hal yang tadi seperti omongin, dan ya menurut gue hal-hal itu wajar buat kita lakuin karena ya sebagai bentuk sayang kepada diri kita kan. Iya benar, guys. Betul. Dan self love itu salah satu cara untuk mengatasi insecurities loh, guys, kalau kalian mau tahu. Karena kalau misalkan kita udah bisa untuk self love itu, kita udah bisa untuk menerima ke segala kekurangan dan kelebihan kita, which means kita kan insecure ke atas kekurangan dan kelebihan kita kan salah satunya. Berarti kita harus sudah bisa menerima itu dong. Berarti kita kita nggak bisa untuk nggak insecure lagi dengan cara self love, guys. Benar-benar. Atau nggak karena kita takut mulai sesuatu hal atau takut latihan, jadinya kita jadi insecure. Iya. Kalau kita takut mulai, kita jangan diem pada ketakutan itu aja, ya tapi kita harus latihan. Iya betul. Tapi kan orang-orang suka kayak takut memulai, takut salah. Nah itu yang bikin jadi insecure betul. Kadang. Oh iya betul. Oke sih, ya semoga pembicaraan kita kali ini ya sebenarnya ini pembicaraan sangat singkat ya dan nggak begitu detail juga. Informasinya loh, guys, yang kalian bisa serap. Kira-kira apa nih quote of the day kita nih? Kalau misalkan dari pembicaraan insecurities kita kali ini apa tuh, guys? Boleh deh, Adrian deh kasih quotes of the day. Quotes of the day hari ini. Jadi gini. Selama kamu nyaman dan masih bisa berlari mengejar tujuan kamu, berhentilah memikirkan apa yang orang lain katakan soal kamu, dan mulailah temukan ideal versi kamu sendiri. Keren banget, teman gue, guys. Itu lu buat sendiri atau nyontek di internet? Iya, nggak tahu aja lu. Wis, yaudah deh, oke deh. Oke. Ini, oke. Mungkin buat penutup nih terakhir sebelum lagi ya. Apa tadi quotes-nya? Aduh, nggak ada di skrip ya, Tim. Tapi gua ada. Oke. Apa? Oke. Quotes-nya bagus nih soalnya. Seorang Adrian, guys. Oke, lanjut Adrian, ngomong. Karena kalau dari insecure ini kita selalu menyalahkan dari diri kita sendiri. Semuanya itu datang dari diri kita sendiri. Kadang tuh insecure datang karena kita takut salah atau takut memulai. Akhirnya kita nggak mau latihan, yang hal itu ngebuat kita jadi insecure. Padahal latihan itu adalah tempatnya kita salah. Dan ujian yang sebenarnya itu adalah kehidupan yang sebenarnya itu sendiri.
Gitu guys. Perasaan beda quotes sama yang tadi Beda gimana ya, sih? Bu. Ini 2 quotes ya gue lihat. Dua quotes. Pembahasannya nggak beres gara-gara sama quotes yang pertama. Iya, pasal ini tapi bagus. Karena sih nggak ada di bedanya. skrip ya guys. Jadi bingung. Iya, itu ngomong itu pembuatan secara langsung di otak tuh. Jadi Iya, kalau diulang santai kalau sih, diulang santai. lupa. Tapi oke lah, pembahasan kita cukup segitu aja buat hari ini karena udah di angka 25 menit juga. Benar. Justin pamit undur diri. Di sini Adrian juga pamit undur diri. Guys, Ini buat pamit. pamit ya. Iya udah, oke. Dadah semuanya. Dadah semua.